Kelas 11 IPA SMA Metodis 5 Medan, kita masuk ke bab yang baru, topik integral. Yang kita pelajari hari ini adalah dasar integral. Pun kita pelajari integral tak tentu. Karena nanti ada integral tentu, kemudian aplikasinya. Ya. Jadi integral ini adalah anti turunan atau anti diferensial. Nah, kemudian notasi yang digunakan untuk integral adalah seperti ini. Nah, jadi kalau ada integral sebuah fungsi dx, nah perhatikan cara menulisnya seperti ini, integral fx dx. Jadi mesti ada di belakang dx misalnya. Ya. Nah, dibaca ini adalah integral fx terhadap x. Seperti itu ya. Integral fx terhadap x. Baik. Nah, supaya kamu paham tentang integral, saya kaitkan dulu pelajaran kita kali ini dengan turunan, dan kemudian kita peroleh turunannya nanti, hasil turunan itu kemudian kita operasikan yang kita sebut hari ini dengan operasi integral untuk mendapatkan fungsi semula. Jadi setelah itu baru kita belajar ke formulasi dasar pengintegralannya. Nah, perhatikan fungsi berikut ini. Nah, diketahui fungsi fx 2x pangkat 3 kurang 4x kuadrat tambah 3x kurang 1. Nah, kemudian kalau kita cari turunan dari fungsi ini, kita tuliskan f aksen x atau dy per dx, begini ya. dy per dx, hasilnya adalah 6x pangkat 2 kurang 2 kali 4, 8x, tambah turunan dari 3x adalah 3, turunan dari minus 1 adalah 0. Saya tuliskan aja tetap nolnya dulu. Baik. Nah, kemudian sehingga kita peroleh dy per dx sama dengan 6x kuadrat kurang 8x tambah 3. Jadi apa yang akan kita lakukan hari ini adalah menemukan fungsi semula jika turunan pertamanya diberitahukan. Oke. Jadi ini turunan pertamanya. Sekarang yang mau kita kerjakan, tentukan fx-nya jika turunan pertamanya adalah 6x pangkat 2 kurang 8x tambah 3. Jawabannya nanti akan mesti begini. Ya. Nah, jadi dy sama dengan 6x pangkat 2 kurang 8x tambah 3 dx. Dx-nya kalikan ke kanan. Y sama dengan, supaya kita mencari y atau fx-nya ini, maka y sama dengan integral dari 6x pangkat 2 kurang 8x tambah 3 dx. Seperti inilah cara menulisnya. Ya. Jadi y sama dengan integral 6x pangkat 2 kurang 8x tambah 3. Berarti ini merupakan hasil turunan pertama. Jadi kita akan mencari fungsi semula atau y semula. Kalau kita misalkan tadi ini juga merupakan y. Y sama dengan fx. Nah, caranya begini. Dari contoh dulu nanti kita masuk ke formulasi umumnya. Nah, y sama dengan koefisien ini 6 per pangkatnya tambahkan 1, letakkan pada penyebutnya ini. 2 tambah 1. X pangkat ini juga 2 tambah 1. Jadi yang di bawah ini sama dengan yang di atas. Ya, sebelum nanti tentu harus kamu operasikan lagi nih. Demikian juga yang 8x, berarti 8 per, ini kan pangkat 1 ini, berarti 1 tambah 1. Selalu tambah 1. X pangkat 1 tambah 1. Tambah, ini kan x pangkat 0. Berarti 3 per 0 tambah 1, x pangkat 0 tambah 1. Tambah konstanta C, saya sebutkan C. Nanti C-nya belum tahu kita kecuali ada informasi tambahan.
Hasilnya menjadi Y sama dengan 6 per 2 tambah 1 kan 3. 6 per 3, 2X pangkat 3 kurang 8 per 2, 4. 4X pangkat 2 tambah 3 per 1, 3X pangkat 1 tambah konstanta, tambah C. Nah, perhatikan kita bandingkan dulu dengan hasilnya. 2X pangkat 3, ini juga 2X pangkat 3 kurang 4X kuadrat tambah 3X, tetapi di sini kurang 1, di sini C. Kenapa tambah C? Karena memang kalau kamu turunkan ini, C ketika kita turunkan, berapapun turunannya kan hasilnya ini akan menjadi 0. Nah, jadi turunannya ini 0, turunan min 1 pun 0. Ini seperti ini tadi. Turunan min 1 0, turunan C pun 0. Tetapi informasi C ini harus dilengkapi dengan informasi tambahan. Misalnya jika F sekian sama dengan sekian, nanti ada begitu. Jadi untuk sementara hasil integralnya harus kamu tambahi C. Kecuali ada informasi baru, nanti baru kita temukan si C itu sama dengan minus 1. Jadi itu yang kita pelajari di integral tak tentu. Jadi setiap persoalan di integral tak tentu akan ada tambah C. C boleh kita cari nanti kalau ada informasi baru. Inilah fungsi semulanya. Oke, 2X pangkat 3 sama. Jadi sudah tahu maksudnya daripada ketika kita melakukan operasi aljabar integrasi ya. Oke, kita masuk ke formula dasar pengintegralan. Formula dasar pengintegralan, integral dx sama dengan x tambah c. Sebenarnya di contoh yang tadi sudah kita sebutkan seperti ini. Integral dari 3, ini integral dari 3. Oke, ini 3 ini hasilnya adalah 3x. Jadi integral dari 1x, ini kan 1x adalah x tambah c. Nah, contoh untuk ini seperti ini. Langsung saya buat contohnya. Integral dari 5x, maksudnya 5dx ya, 5dx. Ini boleh kamu langsung buat jawabannya menjadi 5x tambah c. Tinggal menambahkan x di depan angka 5 ini. Atau misalnya, integral dari 10dx sama aja dengan 10 kali integral dx, supaya kita makin paham sifat-sifat integral. Atau sama saja 10 integral dx tadi apa? X tambah c. Tetapi kalau untuk supaya terbiasa, ya sebenarnya integral dari a dx, langsung aja jawabannya adalah ax tambah c. Integral dari 10 dx, 10x tambah c. Integral dari 1/5 dx adalah 1/5x tambah c. Nah, formula yang kedua dasar pengintegralan sebenarnya yang sudah kita kerjakan soal tadi. Jawabannya adalah a per integral ax pangkat n dx adalah a per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c. Jadi kalau ada soal seperti ini, integral dari 2x pangkat 5 dx, lalu harus ada dx ya. Kalau tidak ada ini tidak lengkap, maka kamu tidak boleh mengintegralkannya, karena kita tidak tahu kita mau integralkan terhadap apa, apakah terhadap x atau terhadap variabel lainnya. Nah, integral dari 2x pangkat 5 dx adalah 2 per 5 tambah 1x pangkat 5 tambah 1 tambah c. Berarti 2 per 6x pangkat 6 tambah c. Berarti 1/3 kali x pangkat 6 tambah c. Nanti kamu turunkan ini, hasilnya akan ini. Oke, coba kamu turunkan. 1/3 x pangkat 6 kan 6/3, 2. 2x pangkat 5 tambah turunan dari c kan 0. Sebuah, terserah konstantannya berapa. Bisa jadi 5 ini, bisa jadi 10, bisa jadi 0. Nah, jadi makanya selalu kita buatkan tambah C. Nah, yang keempat, sebenarnya kamu harus diperkenalkan logaritma natural yang kamu pelajari di kelas 10. Nah, integral ax dx ini terkait dengan sebelumnya integral 1/x dx. Hasilnya ini adalah logaritma natural x tambah
C. Logaritma natural ini adalah logaritma yang basisnya adalah bilangan natural, bilangan alami yang kamu pernah dengar 2,78 sekian. Dia kan merupakan bilangan irasional. Nah, sehingga integral A per X dx adalah A logaritma natural X tambah C. Sifat-sifat pada logaritma natural sama. Operasi yang kita gunakan nanti aljabar-aljabar di sana dengan sifat-sifat pada logaritma biasa. Nah, kemudian selanjutnya kita lebih banyak kepada latihan-latihan sih sebenarnya. Nah, misalnya soal ini, integral 4x pangkat 6 tambah 3x pangkat 4 per x pangkat 3. Jangan ada kamu mengintegralkannya, integralkan atas, integralkan bawah, itu salah. Ya pun nanti ketika makin jauh kita belajar tentang integral, ada nanti operasi-operasi yang khusus yang harus kita lakukan untuk persoalan integral. Jadi ada teknik-teknik khusus untuk integral, persoalan integral tertentu. Nah, kalau ini kamu sederhanakan dulu fungsinya, ini kan sebuah fungsi. Oke. Sebuah fungsi berarti kita ubah dulu menjadi integral 4x pangkat 6 dibagi x pangkat 3, 4x pangkat 3 tambah 3x pangkat 4 dibagi x pangkat 3 kan 3x pangkat 3 dalam kurung dx. Kemudian kita integralkan, ya. Biasakan mengerjakan soal meskipun mudah. Karena apa? Otak kita pun terbiasa nanti mengerjakannya. Ya, kemudian kita ya tidak gagap ketika menghadapi ujian karena apa? Kita sudah terbiasa mengerjakannya. Nah, berarti ini 4 per 3 tambah 1, 4x pangkat 4 tambah 3 per 3 tambah 1, 4x pangkat. Ini pangkat, maaf ini pangkat 3, 4 kurang 3, 1. Maaf ini pangkat 1 tadi ya. Oke, berarti ini pangkat 1, 1 tambah 1, 2. Ini 3 per 2 jadinya. Maaf, 3 per 2x pangkat 2 tambah C. Oke, hasilnya adalah x pangkat 5 tambah 3 per 2x pangkat 2 tambah C. Baik, kita masuk ke soal berikutnya. Tentukan fx jika turunan pertama fx terhadap dx adalah ini. Nah, perhatikan bahwa turunan pertama kan sebuah fungsi. Nah, fungsinya sering ditulis ini menjadi f aksen x ataupun fx yang lain. Mungkin ditulis ini menjadi fx begini, terserah. Jadi, supaya nanti kamu tidak bertanya kalau misalnya persoalannya begini. Ini merupakan apa? Hasil yang tadi ini merupakan apa? Ya, ini otomatis sebenarnya merupakan turunan pertamanya. Ini pun merupakan fungsi, sehingga kalau ditulis integral fx dx, ya berarti ini adalah hasil turunan pertamanya. Meskipun sering sekali kita menuliskan turunan pertama menggunakan f aksen x, ya tidak masalah karena apa? Sebuah turunannya pun merupakan sebuah fungsi. Jadi cara menulis turunannya dibuat dalam bentuk fungsi begini saja. Ya barangkali fungsi awalnya fx begini. Sudah? Nah, jadi sekarang yang ini dfx per dx yang ini. Nah, kita cari fx-nya. Berarti fx adalah integral dari minus 7x pangkat 6 tambah 3x kuadrat tambah 1 dx. Mesti kamu buat dx. Lalu kita integralkan minus 7 per 6 tambah 1, 7x pangkat 7. Tambah 3 per 2 tambah 1, 3x pangkat 3. Tambah, kalau integral 1 dx tinggal kamu tambahnya aja 1x tambah c. Hasilnya adalah minus x pangkat 7 tambah 1x pangkat 3 tambah x tambah c. Tidak susah ya. Oke. F aksen X-nya ini turunan pertamanya berarti tentukan Fx. Nah, kalau ada persoalan begini pun jangan kamu integralkan ini, kemudian kamu kalikan hasil integralnya. Itu salah. Jadi kamu harus ubah dulu ini menjadi kalikan 1 per 1 begini, atau ini kan sekawanan gampang aja mengalihkan x kuadrat kurang 1. Setelah itu baru cari fx-nya dengan cara integralkan x kuadrat kurang 1 dx. Hasil integralnya adalah 1 per 3x pangkat 3 kurang 1x tambah c. Inilah fx-nya.
Coba kamu buktikan nanti, integralkan ini, kemudian kamu kalikan, tidak akan sama hasilnya dengan ini. Nah, pertemuan kita kali ini sangat singkat, sangat mudah pun saya pikir ketika kamu mengerjakan tugas hari ini semua pasti nilai 100. Karena apa? Yang kita pelajari hanya dasarnya saja masih. Baik, selamat belajar, Tuhan memberkatimu.